Lebah merupakan sejenis serangga yang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat ke-16 dalam Al-Quran bernama An-Nahl, yang artinya lebah. Dalam surat tersebut pada ayat ke-68-69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu." Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Proses menjadi ratu lebah dimulai dengan pemilihan telur yang akan menjadi ratu oleh lebah pekerja. Mereka memilih telur yang akan diberi makan dengan makanan istimewa yang disebut jelly royal. Makanan ini mengandung protein, vitamin, dan nutrisi penting lainnya. Larva yang menerima makanan istimewa ini ditempatkan dalam sel khusus yang lebih besar daripada sel larva biasa. Sel ini disebut sel ratu. Makanan istimewa dan lingkungan yang eksklusif memungkinkan larva untuk mengalami transformasi fisik yang signifikan. Mereka akan tumbuh lebih besar dan memiliki sistem reproduksi yang matang. Setelah masa pupa, larva yang akan menjadi ratu akan menetas dan keluar dari selnya. Pada tahap ini, mereka biasanya masih memiliki warna cerah dan tidak memiliki bulu seperti pekerja. Ratu lebah adalah satu-satunya lebah betina dalam koloni yang dapat menghasilkan sekitar 2.000 telur per hari. Dia memiliki kemampuan unik untuk memilih apakah akan menghasilkan telur yang akan menjadi pekerja atau pejantan, tergantung pada makanan yang dia berikan kepada larva yang sedang berkembang. Ratu lebah juga dapat mengeluarkan feromon, sehingga menghambat kemampuan lebah pekerja untuk bertelur. Feromon juga dapat membantu memandu pekerja dalam tugas-tugas mereka, seperti pencarian makanan atau menjaga larva. Begitu pentingnya peran ratu lebah, sehingga dialah satu-satunya yang mendominasi koloni. Bahkan, ratu lebah dapat mengirimkan sinyal kimia yang mengendalikan tingkah laku koloni. Lebah jantan memiliki peran yang sangat terbatas dalam koloni. Tugas utama mereka adalah mengawini ratu lebah untuk menghasilkan keturunan baru. Agar dapat menjalankan tugas itu, lebah jantan diberi makan oleh lebah pekerja dalam koloni. Mereka memperoleh makanan dari koloni hingga mereka cukup kuat untuk terbang keluar mencari ratu lebah dari koloni lain untuk dikawini. Lebah jantan yang berhasil menemukan ratu dari koloni lain akan mengawini ratu tersebut di udara dalam penerbangan kawin. Lebah jantan mati setelah mereka berhasil mengawini ratu lebah. Lebah jantan tidak memiliki alat pengepak atau sengatan, sehingga mereka tidak dapat mempertahankan sarang. Mereka juga tidak mengumpulkan makanan. Oleh karena itu, lebah jantan seringkali dikeluarkan dari koloni karena tidak dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Sarang lebah madu adalah contoh yang menakjubkan dari kecerdasan kolektif dalam koloni lebah. Mereka bekerja sama untuk membangun, menjaga, dan memanfaatkan sarang mereka untuk kelangsungan hidup koloni dan produksi madu. Sarang lebah madu biasanya terdiri dari berbagai lapisan. Lapisan luar, biasanya terbuat dari lilin yang dihasilkan oleh lebah pekerja. Di dalam sarang, terdapat berbagai jenis sel, ada sel-sel madu, sel-sel telur, sel-sel larva, dan sel-sel makanan jelly royal. Sel-sel madu adalah wadah kecil yang biasanya berbentuk heksagonal dan terbuat dari lilin. Di dalam sel-sel ini, nektar yang diambil oleh lebah pekerja diubah menjadi madu melalui proses evaporasi dan pengeringan. Sarang lebah madu dapat ditemukan di berbagai tempat, termasuk dalam lubang pohon, gua, dinding bangunan, dan kadang-kadang dalam peti lebah yang disediakan oleh peternak lebah. Para sahabat, usia lebah sangat bervariasi. Perbedaan usia ini mencerminkan perbedaan dalam peran dan tugas lebah pada sebuah koloni. Ratu lebah memiliki usia yang jauh lebih panjang daripada pekerja dan pejantan. Beberapa ratu dapat hidup hingga beberapa tahun. Sedangkan lebah jantan usia mereka juga relatif singkat, umumnya antara 2 hingga 3 bulan. Namun lebah pekerjalah yang mempunyai usia paling singkat ketimbang ratu lebah atau lebah jantan, yakni hanya sekitar 4 hingga 6 minggu.
Para sahabat, madu alami pada umumnya terbuat dari nektar yang di dalamnya terdapat cairan manis yang terdapat dalam mahkota bunga yang dapat diserap oleh lebah. Lebah mengubah sakarida menjadi madu dengan proses mengunyah berkali-kali sampai setengah tercerna. Setiap 1000 ger madu mengandung 3280 kalori. Nilai kalori pada 1 kg madu sama dengan 50 butir telur atau setara dengan 5,575 liter susu atau 1,680 kg daging. Madu memiliki kandungan vitamin, asam, mineral dan enzim amilase dan enzim lilosin. Madu juga mengandung asam organik yang terdiri dari asam glikolat, asam format, asam laktat, asam sitrat, asam asetat, asam oksalat, asam malat, dan asam tartarat yang bermanfaat bagi metabolisme tubuh manusia. Mengonsumsi madu setiap hari secara rutin dan tepat dapat menangkal radikal bebas, meningkatkan imun, mempercepat penyembuhan luka, meredam batuk, menjaga kesehatan sistem pencernaan, menjaga kesehatan jantung, dan lain-lain.